الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Kita sudah sampai di Jumat yang ketiga teman-teman dari bulan Rajab 1447 Hijriah. Masya Allah ya teman-teman, semakin dekat dan terus semakin dekat bulan yang mulia yaitu Ramadan 1447 Hijriah. Ini teman-teman, bagi yang masih punya hutang puasa tahun lalu, silahkan segera lunasi segera di sahur ya utang puasanya kayak gitu. Jadi mumpung masih diberi waktu oleh Allah kayak gitu kan, kita nggak tahu ya kalau terus hidup sampai besok kalau nggak sampai pada bulan Ramadan terus hutangnya belum disaur gimana kayak gitu ya. Jadi mumpung masih sehat, monggo yang punya hutang puasa Ramadan segera disahur, segera diganti utang puasanya kayak gitu ya. Dan semoga Allah melancarkan semua urusan kita semuanya, amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di Jumat yang ketiga bahasan kita adalah keajaiban penciptaan, dan hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana manusia dibangkitkan dari kubur kayak gitu. Judulnya agak gimana gitu ya, maksudnya itu mengingatkan kita tentang alam kubur gitu. Mungkin di antara kita, ya saya juga kayak gitu ya, merasa gimana gitu ya, maksudnya ya kita jadi ingat alam kubur, jadi ingat akan kematian kayak gitu ya. Jadi tumbuh rasa gimana gitu loh, maksudnya tuh ya gimana nanti kayak gitu ya. Dan semoga bahasan kita hari ini kayak gitu ya cukup dibahas 30 menit ke depan kayak gitu. Kalau misalkan lebih sedikit ya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan semoga meningkatkan iman dan takwa kita, amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, bagaimana masa dibangkitkan dari kubur? Yang pasti kita harus percaya ya teman-teman ya, ini termasuk bagian dari rukun iman ya. Jadi bagian dari runtutan dari kayak keimanan kita kepada hari kiamat kayak gitu ya. Jadi 6 rukun iman itu adalah tidak boleh tidak utuh, harus 100%. Sedikit pun 0,00001% kita ragu antara adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan dari alam kubur, itu menjadikan iman kita menjadikan iman kita itu ada keraguan. Dan ketika iman itu ada keraguan, maka nggak boleh kayak gitu. Jadi iman kepada 6 rukun iman itu harus 100%, harus tidak ada keraguan sama sekali. Meskipun itu 0,0001% pun nggak boleh, harus utuh ya. Kalau tidak utuh, ya nanti bisa kita ingkar, berarti mengingkari. Kalau mengingkari berarti nanti jadi kafir, jadi golongan orang yang kafir, meskipun hanya sedikit kayak gitu. Ingkar sedikit nggak boleh. Jadi harus penuh kayak gitu. Keimanan kita kepada 6 rukun iman itu harus genap utuh, termasuk yang gaib seperti ini, yaitu terjadinya hari kiamat dan adanya kebangkitan dari alam kubur kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, kita awali dulu bahasan kita bahwasanya kematian dan dibangkitkan kembali itu suatu kepastian.
suatu kepastian. Mana itu ayatnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 15 sama 16. Nah, ini ayat ini teman-teman, kalau teman-teman ingat bahasan penciptaan manusia setelah Nabi Adam dan Hawa, itu kita pakai ayat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, di situ kan diterangkan bagaimana Allah menciptakan manusia kayak gitu ya. Allah dari saripati tanah ya, min sulalatin min tin kayak gitu. Terus kemudian Allah menjadikannya menjadi nutfah, kemudian dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, kemudian Allah menyusun tulang belulangnya, terus kemudian Allah menutup tulang belulang itu dengan daging, kemudian membentuk manusia menjadi makhluk yang sempurna itu. Jadi itu sampai di ayat 14 seperti itu. Terus kemudian kelanjutan dari ayat 15 itu adalah ini. Jadi ini adalah keruntutan kehidupan yang akan manusia alami setelah Allah ciptakan secara sempurna. Hiduplah manusia itu di dunia kayak gitu. Setelah hidup di dunia kayak gitu, maka kematian itu suatu kepastian. Salah satu ayatnya adalah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 15. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, di ayat 15 ini Allah memastikan bahwasanya setelah tadi itu di ayat sebelumnya ya, Allah menerangkan penciptaan manusia, kemudian manusia jadi hidup di dunia. Kemudian di ayat 15 ini Allah menerangkan summa, kemudian innakum, sungguh kalian itu ba'da dzalika, setelah itu, maksudnya setelah hidup di dunia itu lamayitun, itu pasti mati kayak gitu. Lam di situ itu teman-teman itu adalah sebagai taukid, sebagai penguat, sebagai tanda kepastian, huruf yang menunjukkan kepastian akan kematiannya manusia kayak gitu. Nanti ayat-ayat yang lain teman-teman bisa temukan misalkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 145 kayak gitu, atau kemudian Ali Imran dalam ayat 185 itu terkait dengan bahwasanya manusia itu punya ajal, atau kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 ya, menerangkan bahwasanya manusia itu punya batas ajal waktu, batas waktu hidup kayak gitu ya. Walikulli ummatin ajal kayak gitu. Nanti teman-teman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 itu akan menemukan ayat itu, bahwanya setiap umat itu, setiap manusia itu punya ajal kayak gitu. Dan ketika ajal itu tiba, maka tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, ya pasti kayak gitu. Itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya ayatnya itu kayak gitu. Jadi kematian itu pasti teman-teman ya. Makanya tadi kita jangan berangan-angan menunda-nunda menyahur hutang puasa, besok masih hidup ya. Kalau masih hidup, kalau enggak itu maka segera teman-teman yang punya hutang puasa segera dibayar maksudnya itu segera disahur, segera ditunaikan hutang puasanya kayak gitu. Jadi pasti kita semuanya mengharapkan ketemu dengan Ramadan 1447 Hijriah, tapi kan nggak ada yang tahu iya kalau nggak sampai gimana. Maka bagi yang punya hutang puasa segera dilunasi kayak gitu hutang puasanya kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman berikutnya, dibangkitkan kembali setelah mati, itu kan kita pindah alam, ke alam barzah, ke alam kubur kayak gitu. Maka setelah di alam kubur itu kita akan dibangkitkan kembali. Mana itu? Itu Allah terangkan dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 16, kelanjutannya tadi itu. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Shadaqallahul adzim. Kemudian innakum, sungguh kalian itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu tub'atsun ya, dibangkitkan kayak gitu ya. Jadi itu pasti juga ini ya, suatu kepastian ya. Itu tub'atsun itu kan penjelas atau khobar dari inna, maksudnya penjelas dari inna, sedangkan inna sendiri itu adalah huruf taukid ya, kepastian kayak gitu. Pasti kalian itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat kayak gitu. Jadi kematian itu pasti, terus kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur itu adalah pasti. Dan kita harus mengimani ini teman-teman, harus yakin kalau nanti ada hari kebangkitan dari alam kubur
Nah, pasti kita bertanya-tanya, gimana ya Allah membangkitkan kita kayak gitu ya dari alam kubur. Nah, inilah sisi-sisi keajaiban Allah Subhanahu wa taala kayak gitu pada diri manusia kayak gitu. Bagaimana nanti Allah itu akan membangkitkan manusia dari alam kubur dari masanya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup ketika kiamat itu datang kayak gitu, akan dibangkitkan semua, tidak ada kecuali yang tidak ada terkecuali ya, semua oleh Allah bangkitkan kayak gitu dari alam kuburnya semua manusia kayak gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih detail kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian membangkitkan manusia kayak gitu. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 57 kayak gitu ya. Itu menerangkan hal itu, menerangkan jawaban ini kayak gitu ya. Meskipun tidak secara utuh, meskipun belum utuh kayak gitu, tapi gambarannya, penjelasannya itu sudah Allah terangkan di ayat ini kayak itu. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini itu Masya Allah ya teman-teman ya, Allah berfirman wahwa, dan dia Allah kayak gitu, alladzi yang yursilur riyah, yang mengirim, meniupkan ya, yursilu, meniup, riyaha, angin berarti gitu ya. Jadi semua angin-angin itu Allah yang meniupkan, busro kayak gitu. Busro itu sebagai kabar gembira kayak gitu. Jadi kalau saya ingat pelajaran dulu, apa itu dalam belajar dulu waktu nahwu itu ya, saya ingat ini biar kemudian tetap ingat kayak gitu ya. Dalam kitab apa dulu itu ya, Tufahah fin Nahwi kalau nggak salah. Apa tadi ya judulnya, saya juga gak lupa itu. Kalau isim nakiro setelah isim ma'rifat itu adalah hal kayak gitu ya. Jadi itu ya, busro kayak gitu, dari sebagai pembawa kabar gembira kayak gitu. Baina yadai ya, ini tadi itu sedikit teman-teman ya, aku biar tidak lupa kayak itu terkait dengan pelajaran nahwu saya yang dasar-dasar yang pernah saya pelajari kayak gitu ya. Baina yadai, sebelum rahmatih kayak gitu, rahmatnya Allah kayak gitu ya. Jadi dalam tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan bahwa rahmah di sini itu adalah sebelum datangnya rahmat Allah itu adalah angin yang membawa hujan kayak gitu teman-teman ya. Jadi ayat-ayat yang semirip dengan ini nanti adalah Quran surah Fatir ayat 9. Jadi isinya hampir mirip dengan ini meskipun tidak sepanjang ayat ini kayak gitu. Hatta hingga jika akolat ya, membawa sahaban, awan tikolan yang berat, maksudnya mendung kayak gitu ya, yang berat, suknahu kayak gitu, maka diarahkan angin tadi itu, awan yang berat tadi itu, libaladin, kepada negeri yang mati kayak gitu. Terus kemudian Allah fa'angzalna bihi, maka Allah itu menurunkan. Nah di sini ada iltifat, tadi ada huwa kemudian ganti domirnya jadi nah. Ini saya ngomong gini nih, saya terus ingat dengan apa yang saya pelajari kayak gitu. Wa angzalna, kemudian kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan dari mendung tadi itu, dari awan yang berat tadi itu air, kemudian Allah mengeluarkan darinya itu apa, mingkul lisamarot, dari setiap buah-buahan kayak gitu. Kadzalika, dan demikian itulah, nukhriju, kami mengeluarkan al-mauta, yang mati, la'alakum, al-mauta itu yang telah mati ya, orang-orang yang telah wafat kayak gitu, maksudnya dari alam kuburnya, la'alakum, agar kalian itu tadakkarun, kalian itu mengambil pelajaran. Nah di sini loh teman-teman dikata-kata kadzalika nukhrijul mauta la'alakum tadakkarun.
Kadzalika nukhrijul mauta. Disinilah Allah menerangkan bagaimana nanti Allah itu membangkitkan manusia dari dalam kubur. Jadi Allah menerangkan di awal itu bahwa Allah yang mengirimkan angin, kemudian angin itu ada yang membawa mendung, ya, awan yang berisi mendung, berisi air, kemudian Allah kirimkan mendung berisi air tadi itu ke negeri yang mati, yaitu yang tandus, yang kering karena kemarau kayak gitu, kemudian diturunkan air hujan tadi itu di negeri itu tadi, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman, buah-buahan setelah tandusnya tadi itu, setelah turunnya hujan. Maka demikian pula nanti Allah itu menghidupkan manusia di alam kubur kayak gitu. Jadi ya seperti Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan setelah air turun hujan itu. Kalau misalkan saat ini ya teman-teman, kalau teman-teman mengamati gitu ya, ketika musim kering itu ya, terus kemudian ketika hujan turun itu, saya ngambil contoh aja yang paling dekat yang setiap hari saya lihat itu adalah di pelataran rumah saya itu. Ketika musim kering itu kan bersih, itu nggak ada rumput-rumput gitu yang sebagian ya, maksudnya sebagian pekarangan sekarang dekat rumah saya. Tapi ketika hujan turun tiba-tiba tumbuh rumput-rumput dan itu muncul yang apa yang nggak ada, oh jadi ada, karena Allah menurunkan air hujan terus kemudian tumbuh tanaman-tanaman. Maka nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur itu ibaratnya seperti itu kayak gitu loh. Jadi ya seperti Allah menumbuhkan biji-bijian tanaman-tanaman setelah diturunkan air kepada bumi seperti itu. Jadi hal yang sangat mudah sekali. Dan penjelasan Al-Quran ini pun diperkuat juga dengan hadisnya Rasulullah SAW. Teman-teman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Ahmad diterangkan bahwa Abu Razin radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan yang mati? Nah, pertanyaan seperti ini bisa jadi pernah juga kita tanyakan, bagaimana ya Allah menghidupkan orang yang sudah mati kayak gitu. Terus kemudian Abu Razin itu melanjutkan pertanyaannya, apa bukti tersebut yang terdapat pada makhluknya kayak gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Razin, apakah engkau pernah melewati suatu lembah yang tandus, kemudian melewatinya kembali telah menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan? Aku menjawab, maksudnya Abu Razin menjawab, iya. Kemudian Rasulullah bersabda, maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan yang mati. Nah, jadi hadis ini memperjelas dari Quran surah Al-A'raf ayat 57 tadi itu. Nah, sekarang bagaimana kemudian proses Allah membangkitkan manusia? Kalau ayat 57 sama hadis ini tadi kan masih menunjukkan ya kebenaran dalil akan kebangkitan manusia di alam kubur dan juga perumpamaan yang Allah berikan ya, bagaimana nanti manusia itu dibangkitkan dari alam kubur kayak gitu. Dengan perumpamaan ini maka kemudian jangan kemudian kita membantahnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hari ini sudah baca Quran surah Al-Kahfi itu, kalau nggak salah ingat ya di ayat berapa ya itu ya, bahwasanya Allah itu telah memberikan banyak perumpamaan, tapi kemudian manusia itu banyak yang membantahnya, mendebatnya kayak gitu. Jangan seperti itu, tapi kita memikirkan, bukan mendebatnya, memikirkan bagaimana ya perumpamaan yang Allah berikan ini terkait dengan kebangkitan manusia dalam kubur, yang itu Allah gambarkan seperti Allah menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman setelah turun hujan kayak gitu. Jadi artinya itu perkara yang sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia di alam kuburnya kayak gitu. Dan itu hal yang sangat ringan sebagaimana Allah sangat mudah menciptakan makhluk di alam semesta ini kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan bagaimana proses Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Teman-teman rahimakumullah, proses kebangkitan manusia di alam kubur itu diawali yang pertama adalah peristiwa kiamat dulu. Jadi kalau belum kiamat belum dibangkitkan teman-teman ya. Jadi kebangkitan manusia itu setelah adanya kiamat dulu, kiamat terjadi. Nah, mana itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun.
ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menerangkan teman-teman wa nufikho ya, dan nufikho ditiup fisur trompet sangkakala kayak gitu ya. Trompet sangkakala itu ditiup fasoiko itu kalau diterjemahkan di sini diartikan mematikan kayak gitu ya, maka matilah kayak gitu ya. Mang siapapun fis samawati yang ada di langit, waman dan siapapun fil ardi yang ada di bumi, kecuali mang siapapun yang Allah kehendaki kayak gitu. Jadi yang pertama terjadi teman-teman, proses pertama yang harus terjadi sebelum manusia dibangkitkan di alam kubur itu adalah kiamat. Dan kiamat itu terjadi ketika sangkakala yang pertama, trompet sangkakala pertama itu ditiup oleh, masih ingat teman-teman siapa malaikat yang bertugas meniup trompet? Kalau saya pernah diajari, ya kita diajari sejak kecil ya, malaikat Israfil kayak itu ya, peniup sangkakala kayak gitu. Nanti ditiup yang pertama kayak gitu ya, maka kemudian terjadilah peristiwa kiamat. Apa yang terjadi pada peristiwa kiamat? Nanti teman-teman bisa baca misalkan dalam Quran surah Al-Qari'ah itu terkait dengan peristiwa hari kiamat, terus kemudian Al-Haqqah juga terkait dengan peristiwa kiamat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain yang menceritakan apa yang terjadi ketika kiamat itu terjadi kayak gitu. Jadi sangkakala pertama ditiup itu mati semua yang ada di langit dan bumi itu, kecuali siapa? Man sya Allah, siapapun yang dikehendaki Allah, siapa yang dikehendaki Allah kayak gitu. Jadi artinya kalau ada ayat begini berarti ada kemungkinan ya, ada berarti ya ada yang kemudian dikehendaki oleh Allah tidak wafat di tiupan pertama sangkakala kayak gitu. Dan siapa itu ya wallahu alam ya, saya kita nggak tahu kayak gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan ayat itu. Jadi proses yang pertama adalah kiamat dulu ya, pertama terjadi adalah peniupan sangkakala yang pertama kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah diterangkan di kelanjutan ayatnya itu, summa kemudian nufikho ditiup fihi ukhro yang sekali lagi kayak itu, kedua kalinya, yang kedua kayak itu, faidahum maka ketika itu mereka kiamun bangun yang turun menunggu keputusan. Maksudnya itu yang tadi oleh Allah wafatkan tadi, manusia-manusia yang oleh wafatkan tadi itu ya bangkit semua. Dan di sini yang Allah qiyam, yang dijelaskan Allah qiyam bangun di sini itu enggak hanya yang wafat ketika kiamat terjadi, tapi semua manusia dari manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu Allah bangkitkan semuanya di peristiwa peniupan sangkakala yang kedua kayak gitu. Nah, teman-teman, terkait dengan sangkakala ini ada hadis Rasulullah yang memperjelasnya. Teman-teman rahimakumullah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40 kayak gitu. Seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, 40 hari. Dia Abu Hurairah menjawab, aku tidak dapat menentukannya. Orang itu bertanya lagi, 40 bulan. Abu Hurairah menjawab, aku tidak dapat menentukannya. Orang itu bertanya lagi, 40 tahun. Dia Abu Hurairah menjawab, aku tidak dapat menentukannya. Jadi teman-teman, jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua itu adalah 40. Apakah itu 40 hari, apakah itu 40 bulan, apakah itu 40 tahun? Nah, di hadis ini Abu Hurairah tidak bisa menentukannya. Beliau berarti hanya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Adapun Imam Nawawi itu mengambil pendapat bahwasanya 40 yang dimaksud di sini adalah 40 tahun. Wallahu alam ya teman-teman, yang mana yang benar, yang jelas di hadis ini Abu Hurairah sendiri yang mendengar langsung hadisnya Rasulullah itu tidak bisa menentukan apa yang dimaksud dengan Rasulullah dengan 40 itu. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Ini adalah hadis Bukhari, hadis sahih. Cuma ini saya potong. Hadis ini ada kelanjutannya lagi kayak gitu. Hadis ini kayak gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi proses kebangkitan manusia yang pertama adalah terjadinya peristiwa kiamat
yaitu tiupan sangkakala yang pertama, maka matilah semuanya di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah tetap hidup, kayak gitu. Terus kemudian proses yang kedua adalah tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah membangkitkan semua manusia yang dari alam kuburnya tadi itu, semuanya tidak ada terkecuali dibangkitkan semuanya oleh Allah yang telah wafat tadi itu. Terus kemudian, nah ini nih yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Bagaimana Allah kemudian membangkitkan manusia-manusia di alam kubur itu, kayak gitu. Nah, ini diterangkan dalam hadis Rasulullah, demikian pula dikaitkan juga dengan ayat Al-A'raf ayat 57 tadi itu. Teman-teman rahimakumullah, hadis yang saya bagikan ini kelanjutannya dari hadis Abu Hurairah tadi itu. Ya, jadi di hadis ini teman-teman itulah menerangkan bagaimana kemudian Allah itu membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Apa kemudian yang dibangkitkan gitu? Dari mana kayak gitu? Apanya? Jasadnya manusia kan tadi hidup kembali kayak gitu ya. Dihidupkan kembali oleh Allah, dikumpulkan lagi dengan ruhnya kayak gitu. Di situ kelanjutannya ini ya, kelanjutannya hadis tadi teman-teman saya baca langsung. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air dari langit. Maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Tidak ada tersisa sedikit pun dari manusia kecuali ia akan hancur. Kecuali satu tulang, yakni tulang ekor atau yang disebut ajibu ad-danab. Dari tulang itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, tadi itu kan Abu Hurairah itu menyampaikan hadisnya Rasulullah bahwasanya jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Kemudian ada orang yang mencela, yang bertanya, 40 itu apa? Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, ataukah 40 tahun? Kemudian Abu Hurairah menyampaikan tidak bisa menentukannya. Berarti Abu Hurairah tidak mendapatkan keterangan dari Nabi, apakah 40 itu hari, ataukah bulan, ataukah tahun. Terus kemudian Abu Hurairah melanjutkan kelanjutan sabdanya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya setelah tiupan sangkakala yang kedua itu yang terjadi apa? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air dari langit, maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sampaikan. Sebagaimana Allah menerangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 57, Allah memberikan perumpamaan bahwasanya Allah mengeluarkan yang mati itu sebagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan setelah diturunkan air hujan, ya kayak gitu. Maka kemudian tidak ada pertentangannya antara ayat Al-Quran maupun dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini malah memperjelas penjelasan dari ayat Al-Quran yang menerangkan perumpamaan tadi itu dalam Quran surah Al-A'raf 57 tadi itu. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya setelah tiupan sangkakala yang kedua nanti Allah itu akan menurunkan air dari langit. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak itu diterangkan, air dari langit ini adalah air hujan yang diturunkan dari arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Ya, air itu diturunkan dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi seluruh bumi. Jadi nanti seluruh bumi itu akan terkena air. Kalau kita saat ini fenomena hujan kan misalkan di daerah saya Bogalan Trenggalek ini kayak gitu hujan, belum tentu nanti yang di daerah Tulungagung hujan, atau bahkan di luar kecamatan aja belum tentu hujan. Kemudian di luar kecamatan yang lain belum tentu hujan kayak itu. Lah nanti kayak gitu ya, air hujan itu yang turun ini ya dari bawah arsy-Nya Allah itu akan meliputi seluruh bumi, sehingga semua manusia tadi yang di alam kuburnya itu akan bangkit semuanya tanpa terkecuali kayak itu. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali bagi Allah untuk menghidupkan manusia dari alam kuburnya tadi itu. Terus kemudian teman-teman, di hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tidak ada tersisa sedikit pun dari manusia kecuali ia akan hancur kecuali satu tulang, yakni tulang ekor atau ajibu az-zanab. Dari tulang itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Masya Allah teman-teman. Jadi di ayat ini ya, Rasulullah itu menerangkan bahwasanya ketika manusia itu wafat, kan itu kan pindah ke alam barzah, jasadnya kan
pindah ke alam kubur kayak gitu ya. Maka Rasulullah menerangkan bahwasanya nanti semua tubuh manusia ini, tubuh kita ini teman-teman di alam kubur itu semuanya akan rusak, akan hancur, tapi ada satu bagian itu yang tidak hancur, tidak rusak. Apa itu? Ajbu adzanab atau tulang ekor kayak gitu. Atau juga ada yang menyebut dengan tulang sulbi kayak gitu. Nah, dari tulang yang tidak hancur inilah maka kemudian Allah itu akan membangkitkan manusia kembali pada hari kiamat dari tulangnya itu tadi. Nah, dan teman-teman dalam bukunya Dr. Nadia Tayyarah itu terangkan terkait dengan ajbu adzanab ini kayak itu. Jadi ternyata teman-teman ya, dalam penciptaan manusia ini waktu saya menerangkan penciptaan manusia setelah Nabi Adam dan Hawa ini belum saya sampaikan. Dan saya juga baru membaca kemarin kayak gitu ya terkait dengan pertambahan penjelasan ini. Ternyata ketika sel telur manusia itu dibuahi oleh sel sperma terus kemudian menempel di dinding rahim, maka di hari 15 ini berdasarkan pakar genetika ya teman-teman, penelitian pakar genetika kayak itu dalam bukunya Dr. Nadia Tayyarah diterangkan. Setelah sel telur itu dibuahi kemudian menempel di dinding rahim perempuan, maka kemudian di hari yang ke-15 itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan pita halus pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pita halus yang pertama inilah kemudian setelah muncul itu terbentuk janin kayak gitu. Terbentuk janin, terus kemudian awalnya apa yang terbentuk dari janin itu berupa tulang belakang, kemudian organ tubuh lainnya kayak gitu. Dan pita halus ini Allah itu diberi kemampuan untuk mendorong sel agar membelah diri, berpisah lalu berkumpul di jaringan-jaringan tertentu dan organ-organ yang saling bekerja sama melakukan berbagai macam fungsi tubuh kayak itu. Dan pita pertama ini akan musnah kecuali sebagian kecil saja yang ia akan menetap di tulang sulbi atau tulang ekor tadi itu, atau yang disebut dalam bahasa bahasa biologi kayak itu ya, coksik kayak gitu, tulang ekornya tadi itu ada disebut kalau dalam bahasa Arab ajbu adzanab kayak gitu ya. Disebut juga tulang sulbi, disebut juga dengan coksik kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian dari ajbu adzanab, inilah yang kemudian nanti itu manusia itu akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya kayak gitu. Jadi semuanya kan memiliki tulang ekor masing-masing kayak gitu. Dan teman-teman, apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya satu bagian dari tulang ekor ini atau ajbu adzanab ini tidak hancur itu telah dibuktikan oleh sekelompok ilmuwan Cina kayak gitu. Dalam percobaan mereka membuktikan bahwasanya ajbu adzanab atau ujung tulang sulbi atau ujung dari tulang ekor itu tidak akan rusak secara kimiawi meskipun itu dicelup dengan zat yang asam yang sangat kuat kayak itu. Juga mustahil rusak secara fisika dengan dibakar, digiling, dijemur dengan berbagai macam cahaya yang berbeda, itu tidak akan rusak, tidak akan hancur kayak itu loh. Dan ini yang bisa menciptakan seperti ini itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ajbu adzanab yang itu kemudian enggak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia kayak itu. Dan ternyata nanti dari sinilah sebagaimana hadisnya Rasulullah, manusia itu akan dibangkitkan kembali dari ajbu adzanabnya tadi itu, dari tulang ekor dia tadi itu. Masya Allah teman-teman, bagaimana kemudian Rasulullah yang ummi, yang kemudian beliau tidak pernah belajar biologi, nggak pernah belajar kimia, nggak pernah belajar ilmu tentang embriologi kayak gitu ya, genetika, tapi kemudian Rasulullah bisa mensabdakan hal ini dan kemudian di zaman saat ini, di era teknologi saat ini terbukti benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya ada bagian dari tubuh manusia yang tidak hancur ketika di alam kuburnya, yaitu berupa ajbu adzanab atau tulang ekor atau disebut dengan tulang sulbi tadi itu, dan itu sudah dibuktikan oleh sekelompok ilmuwan dari Cina dan juga dibuktikan oleh sekelompok ilmuwan Cina atau mungkin ada penelitian-penelitian yang membuktikan bahwasanya memang benar bagian itu ajbu adzanab itu tidak hancur kayak gitu. Dan ternyata di balik itu semuanya nanti manusia itu akan dibangkitkan dari ajbu adzanab sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Dari tulang itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat sehingga bertemu kembali dengan ruh-ruhnya masing-masing. Demikianlah teman-teman, Masya Allah ya. Jadi dari sini kayak gitu
kita sudah punya gambaran bagaimana nanti proses manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya masih ada satu gambar terkait dengan ajibu adzanab ini, saya bagikan ya. Teman-teman rahimakumullah, itu yang bagian berwarna kuning keorien-orien itulah yang kemudian disebut dengan ajibu adzanab atau tulang ekor, atau disebut dengan tulang sulbi, yang itu kemudian tidak hancur ya, dan dari situ nanti manusia itu dibangkitkan kembali pada hari kiamat ya. Masya Allah ya, ini kalau digambar gede gitu, kalau pada faktanya wallahu alam ya, apa juga seukuran itu wallahu alam, saya juga belum mengetahuinya kayak gitu. Jadi demikianlah teman-teman bukti kebenaran dari hadisnya Nabi Muhammad SAW yang telah dibuktikan oleh sains modern saat ini kayak gitu ya. Dan kemudian dari situ maka kemudian menambah keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya hari kebangkitan, dibangkitnya kita kembali dari alam kubur, kemudian untuk memasuki periode berikutnya dari tahapan berikutnya yang Allah tetapkan atas manusia, itu benar-benar ada kayak gitu loh, benar-benar kayak itu, benar, tidak ada keraguan sama sekali kayak gitu. Maka kemudian dari bahasan ini harusnya keimanan kita semakin kuat dan keinginan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu pun juga semakin kuat kayak gitu. Dan kita semakin takut kayak gitu untuk kemudian melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin takut untuk berbuat dosa karena hari kebangkitan itu adalah suatu yang pasti kayak itu. Dan kelanjutan dari hari kebangkitan ini apa teman-teman? Teman-teman rahimakumullah, kelanjutan dari setelah manusia dibangkitkan itu salah satunya adalah diterangkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 69 sampai 70. Berarti ini kelanjutan dari Az-Zumar ayat 68 yang awal tadi itu. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Shadaqallahul 'azim. Di ayat 69 teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asraqatil ardu ya, pada bumi ya menjadi terang benderang. Maksudnya di sini bumi padang mahsyar ya teman-teman ya, dengan cahaya keadilan Tuhan, binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi ini adalah terkait dengan yaumul hisab teman-teman. Wa wudi'al kitabu ya, dan diberikan kitab kayak gitu. Waji'a bin nabiyina wa syuhada'i ya, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan ya. Wa qudiya bainahum, dan diberikan keputusan di antara mereka bil haqqi, dengan benar, dengan adil, wahum la yudlamun, dan mereka tidaklah dizolimi. Kemudian di ayat 70-nya, wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wa wufiyat, dan setiap nanti balasan ya, setiap jiwa itu mendapatkan balasan atas apa yang telah dia lakukan. Wa huwa, dan dia Allah a'lamu, maha mengetahui dengan apa-apa yang manusia itu kerjakan kayak itu. Jadi inilah teman-teman penutup ayat dari kajian kita kali ini, yaitu terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia ya. Jadi setelah kita mengetahui pastinya kebangkitan manusia di alam kubur, dan kemudian diterangkan kelanjutan ayatnya bahwasanya setelah itu manusia itu akan mendapatkan keadilan, buku-buku perhitungan mereka diberikan kepada masing-masing kayak gitu ya, dan Allah akan berikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah manusia kerjakan. Maka dengan ini semoga bahasan kita kali ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan rasa takut kita untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menumbuhkan rasa takut kita untuk melakukan dosa kayak gitu. Nah, demikian teman-teman bahasan hari ini.
dan semoga kita oleh Allah diberikan keringanan kayak gitu ya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya robbal alamin. Dan mari kita akhiri kajian hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.